Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya mahasiswa dari kampus Universitas Pelita Bangsa. Nama saya Yohana Dila Damara dengan NIM 112310203. Pada video kali ini dan kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang tanggapan terhadap siklus di lingkungan kerja. Ini terhadap fenomena turnover atau keluar masuk karyawan, kinerja, lingkungan kerja, komunikasi dan budaya organisasi di PT EGZ pada tahun 2024. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan tanggapan saya terhadap studi kasus yang terjadi pada PT EGZ terkait fenomena niat pindah kerja, tingkat turun karyawan, kondisi pada lingkungan kerja, komunikasi internal, budaya organisasi, serta dampaknya terhadap kinerja para karyawan. Nah, analisis ini itu penting karena fenomena turnover dan kinerja ini tidak hanya terjadi secara global, tetapi juga nyata pada organisasi lokal sebagaimana terlihat pada PT EGZ. Jadi ada beberapa poin utama yang akan saya sampaikan. Yang pertama itu ada tingkat PHK dan juga turnover. Nah, tingkat PHK dan turnover ini ada sejumlah 194 karyawan ini mengalami PHK atau pemutusan hak kerja ini dalam kurun waktu kisaran 1 tahun. Lalu rata-rata turnovernya ini di kisaran persentase 6,8% per bulannya. Nah, di sini persenannya cukup tinggi ya. Nah, lalu ada puncak turnovernya ini pada bulan Mei, persentasenya itu sekitar 8,0%. Nah, pada bulan Oktobernya ini masih cukup tinggi, yaitu ada di persentase 7,6%. Lalu yang kedua ini ada pada analisis akademik. Jadi turnover ini tinggi menandakan bahwa dalam perusahaan ini terjadi ketidakpuasan kerja. Lalu dalam lingkungan pekerjaan ini ada tekanan pekerjaan. Lalu yang terakhir ini dalam lingkungan kerja ini juga kurang mendukung bagi para karyawannya. Nah, fluktuasi bulanannya ini menunjukkan masalah yang tidak bersifat insidental tetapi struktural. Nah, lalu yang ketiga ini ada implikasinya, ini tuh ada biaya rekrutmen dan pelatihannya ini sangat meningkat. Lalu ada hilangnya pengetahuan kerja, knowledge loss dalam istilah bahasa Inggrisnya. Dan lalu yang terakhir itu menurunnya stabilitas tim dalam produksinya. Nah, kesimpulannya dari poin-poin utama yang akan saya bahas tadi, turnover di PT EGZ ini bukan hanya akibat PHK saja, tetapi juga mencerminkan niat pindah kerja yang sangat tinggi, dikarenakan oleh lingkungan di sebuah perusahaannya. Lanjut, saya akan membahas poin utamanya yaitu kinerja produksinya. Di sini pemaparannya adalah yang pertama ada target versus realisasi. Di sini target produksinya ini sekitar 450 unit per hari. Nah, terrealisasinya di sini itu hanya di angka 420 hingga 440 unit per hari. Otomatis di sini bisa dikatakan tidak memenuhi target ya. Nah, artinya target tidak tercapai ini secara konsisten dan itu setiap hari, dan itu sangat jelas kalau memang di sini sudah benar-benar tidak ada motivasi dari pekerja untuk bisa bekerja sesuai mencapai target, sesuai apa yang ditargetkan oleh perusahaan. Lalu yang kedua di sini makna KPI. KPI itu adalah alat ukur secara objektif. Nah, di sini ketidaktercapaian target ini adalah indikasi masalah sistem kerja, entah dari perusahaannya atau mungkin dari masalah karyawannya. Nah, lalu yang ketiga, ini ada analisis. Analisisnya ini di sini kinerja ini tidak hanya ditentukan oleh kemampuan individual saja. Nah, hal ini tuh sangat dipengaruhi oleh yang namanya lingkungan kerja, itu yang pertama. Lalu yang kedua, fasilitas dari perusahaannya. Lalu yang terakhir itu dari dukungan organisasinya atau dukungan dari suatu perusahaannya. Nah, poin penting di sini itu tidak adil jika karyawan ini dituntut KPI tinggi, sementara kondisi kerjanya ini mungkin tidak mendukung untuk para pekerja yang ada di perusahaan tersebut, sehingga mengakibatkan pekerja ini malas-malasan sampai setiap hari tidak ada motivasi dan setiap hari tidak dapat mencapai target perhariannya.
Lalu di sini saya akan membahas tentang lingkungan kerja fisiknya yang ada di perusahaan tersebut. Yang pertama di sini ada pencahayaan. Nah, area kerja dan pengecekan produk di perusahaan ini tuh kurang terang. Nah, resikonya ini pasti terjadi kesalahan kerja, penurunan kualitas pada pekerjaan, pada produk, lalu kelelahan pada mata. Nah, di sini bisa dijelaskan kalau ternyata pencahayaan di tempat kerjanya aja itu kurang mendukung. Itu baru dari pencahayaannya saja, belum dari hal-hal yang lainnya. Lalu yang kedua ini dari suhu dan sirkulasi udara yang ada di organisasi atau perusahaan tersebut. Di sini ruangannya itu terpapar panas, lalu ventilasinya ini sangat buruk dan minim kipas atau AC. Di sini ruangannya panas, berarti para pekerja atau para karyawan itu benar-benar tidak nyaman di saat bekerja karena kondisinya sangat panas dan pastinya di situ akan membuat mudah kelelahan. Lalu ventilasi udara itu buruk. Kalau ventilasi itu buruk, otomatis karyawan yang bekerja itu juga sangat tidak nyaman karena itu mengakibatkan lingkungannya, dari mulai udaranya di sana dan juga mulai pernafasan yang pada karyawannya. Lalu minim kipas atau AC. Bagaimana mungkin kita bekerja dengan kondisi yang panas dan di situ itu kondisinya minim kipas atau AC, otomatis itu dalam bekerja itu tidak akan maksimal. Nah, dampak dari suhu yang dan sirkulasi udara yang kurang bagus tadi itu adalah yang pertama, karyawannya pasti akan mudah stres dalam bekerja, dan dengan suhu yang sangat panas, sirkulasi udara, lalu minim kipas AC, otomatis karyawan yang bekerja itu akan semakin cepat lelah atau mudah lelah dalam melakukan pekerjaannya. Lalu otomatis dengan berbagai kendala tersebut, otomatis produktivitas itu udah sangat dipastikan pasti itu menurun dan tidak efektif dan efisien pastinya. Lalu yang ketiga, ini ada kebisingan. Nah, mesin produksi ini sangat bising. Nah, dan tidak tersedia alat pelindung telinga. Nah, apa ini yang benar-benar paling fatal ya? Mesin produksi ini tidak ada peredamnya. Karena biasanya di setiap dinding mesin itu pasti ada mesin peredamnya supaya itu juga untuk kenyamanan para karyawan juga. Nah, di sini tidak tersedia alat pelindung telinga juga. Nah, di sini sangat membahayakan yang namanya kondisi kesehatan para pekerja, karena kalau alat pelindung telinga itu itu tuh efeknya jangka panjang. Jadi bukan hari ini merasakannya, tapi nanti jangka panjang itu bisa kita itu sampai tuli, tidak bisa mendengar lagi. Nah, resikonya di sini yang pasti ya itu tadi, gangguan kesehatan. Konsentrasi kita juga jadi terganggu karena berisik dari mesin itu tadi. Nah, kesalahan kerja otomatis sangat meningkat karena kan sudah tidak konsentrasi. Terus telinga juga pasti merasa sakit karena produksi ini, mesin produksinya ini sangat bising. Lalu yang terakhir, yang keempat, ini ada tata letak dan ruang istirahat di perusahaannya. Di sini penataan fasilitas ini ternyata belum optimal. Jadi dari segi tata ruang aja di sini tuh udah belum optimal, masih acak-acakan, dan ruang istirahatnya ini bahkan masih sangat terbatas. Jadi otomatis karyawan itu pasti akan bingung kalau tata ruangnya itu juga acak-acakan, kayak mungkin mau ke musola atau mau makan dulu itu masih muter dulu ke belakang jauh. Lalu yang harusnya musola itu harusnya tempat makan itu dekat dengan musola, ini musolanya juga masih harus muter lagi ke ujung jauh. Otomatis itu akan memperlambat waktu pekerja, karena pekerja itu, karyawan itu kan istirahat dikasih batasan waktu. Nah, kalau udah tata ruangnya dari perusahaan ini muter-muter, otomatis bakal capek di jalan, dan ruang istirahatnya dan waktu istirahatnya itu juga sangat terbatas, bukan cuma ruang istirahatnya saja. Jadi otomatis itu juga akan menimbulkan para karyawan itu kelelahan dan akhirnya tidak maksimal dalam melakukan pekerjaannya saat diproduksi. Nah, jadi kesimpulan pada bagian ini, lingkungan kerja pada PT EGZ ini benar-benar belum memenuhi standar kenyamanan dan keselamatan kerja, sehingga ya sangat wajar-wajar saja bila berdampak pada kinerja dan niat pindah kerja oleh para karyawan. Lalu di sini saya akan membahas komunikasi internal di perusahaannya. Masih ada fakta positifnya, yaitu pimpinan masih memberikan instruksi yang tergolong jelas. Nah, karyawan ini bebas memberi kritik dan saran. Lalu hubungan antar pegawainya ini akrab, masih tergolong nyaman dalam lingkungan pekerjaannya. Nah, pimpinan ini juga suka memberi umpan balik. Nah, namun terdapat beberapa masalah. Nah, kesalahpahaman informasi ini masih seringkali terjadi. Nah, salah komunikasi ini ya pastinya sangat menghambat pekerjaan juga.
Nah, lalu dari segi analisisnya, ini komunikasi informal ini masih tergolong baik, tapi pada sistem komunikasi formalnya ini masih belum optimal, ya tadi masih terdapat beberapa informasi, kesalahpahaman informasi yang sering terjadi. Nah, SOP komunikasinya di sini juga kemungkinan masih belum terlalu jelas. Nah, makanya masih banyak sekali kesalahpahaman informasi yang sering terjadi. Nah, jadi di sini komunikasi yang baik ini ternyata bukan cuma hanya soal tentang keterbukaan, tetapi juga ketempatan dalam penyampaian informasi yang jelas. Nah, lalu saya akan membahas tentang budaya organisasinya yang ada di perusahaan ini. Nah, budaya organisasinya ini di sini itu adalah nilai, keyakinan, prinsip, dan simbol suatu organisasi. Nah, di sini budaya organisasi ini membentuk perilaku atau sikap setiap kerja karyawan di dalam suatu organisasi. Nah, jadi di sini akan saya jelaskan menurut pendapat para ahli dulu. Di sini ada Al-Hawiyu dan Putra pada tahun 2023. Menurutnya, budaya positif meningkatkan motivasi dan efektivitas kerja. Lalu menurut RD et al. Pada tahun 2022, di sini budaya organisasi ini membentuk jati diri dan arah perilaku seorang karyawan. Nah, jadi analisis pada kasus PT EGZ ini, budaya komunikasi terbuka sebenarnya sudah ada. Namun, disiplin kerja ini masih tetap belum konsisten karena mungkin lingkungannya tadi kan. Nah, lalu kepedulian terhadap kenyamanan kerja juga masih rendah. Lah ini dari pihak organisasinya atau dari pihak perusahaannya ini juga masih kurang peduli. Nah, artinya budaya organisasi ini di sini belum sepenuhnya terinternalisasi dengan baik. Lalu saya akan membahas tentang disiplin dan kehadiran di perusahaan ini. Dari data yang saya dapat, ini ada 80,71% ini tepat waktu. Jadi karyawan ini 85,71%-nya ini masih datang dengan tepat waktu. Otomatis ini masih dalam kategori yang baik. Nah, lalu 14,29%-nya ini masih ada yang melanggar. Nah, dari analisisnya di sini masuk kerja ini masih disiplin. Absensi pulang kerjanya di sini tapi yang masih lemah. Nah, ini disebabkan karena apa? Karena pengawasan yang kurang mungkin dari perusahaannya, dan mungkin sistem absensinya yang kurang tegas, atau mungkin peraturannya di situ mungkin kurang tegas ya. Absensinya mungkin nggak dalam bentuk sidik jari atau mungkin digital, tapi mungkin masih dalam bentuk manual. Itu juga bisa terjadi akibatnya. Nah, lalu di sini motivasi kerjanya yang menurun ya tadi karena udah lingkungan kerja yang enggak karuan tadi. Nah, jadi disiplin ini di sini sebenarnya masih ada, tapi masih belum konsisten. Nah, ini di sini masih perlu pembinaan dari organisasinya. Bukan hanya kena sanksi, tapi perusahaannya juga ada melakukan pembinaan dan pembenahan secara berkala terhadap perusahaannya, bahkan budaya organisasinya. Nah, jadi saya akan menjelaskan secara lebih luas lagi. Jadi fenomena yang terjadi di dunia kerja saat ini tuh menunjukkan bahwa persoalan niat pindah kerja, turnover intention, ini tuh bukan hanya soal mengenai isu global saja, tetapi juga nyata sekali terjadi pada tingkat organisasi lokal. Nah, hal ini tercermin pada kondisi yang dialami oleh PT GZ sepanjang tahun 2024. Nah, berdasarkan data dari Departemen Sumber Daya Manusia, ini tercatat sebanyak 194 karyawan yang mengalami pemutusan hubungan kerja ini dalam kurun waktu hanya dalam lebih kurang 1 tahun. Nah, jumlah tersebut ini menghasilkan tingkat pergantian karyawan rata-rata sebesar 6,8% setiap bulannya. Nah, yang dapat dikategorikan ini cukup tinggi untuk sebuah organisasi yang mengandalkan stabilitas tenaga kerja dalam kegiatan operasionalnya. Nah, tingkat turnover yang relatif tinggi ini tersebut tidak bersifat konstan, melainkan mengalami fluktuasi setiap bulan. Nah, angka pergantian karyawan ini tertinggi terjadi kan pada bulan Mei sebesar 8,0% tadi, dan ada juga bulan Oktober sebesar 7,6%. Sementara angka terendahnya ini tercatat pada bulan Februari dan Agustus dengan persentase 6,0%. Nah, fluktuasi ini mengindikasikan bahwa permasalahan turnover di PT GZ ini bukan sekedar kejadian insidental saja, tetapi kemungkinan persoalan struktural yang berpotensi terkait dengan kondisi kerja, beban tugas maupun kebijakan internal dari perusahaannya tersebut. Nah, tingginya turnover ini berimplikasi langsung terhadap meningkatnya biaya rekrutmen dan pelatihan, hilangnya pengalaman kerja karyawan lama,
serta terganggunya kesinambungan proses produksi. Nah, dalam upaya mengukur kinerja karyawan, PT EGZ ini menerapkan sistem penilaian berdasarkan pencapaian target produksi harian dan Key Performance Indicator atau KPI. Nah, target produksi yang ditetapkan perusahaan ini untuk setiap lini produksi adalah sebanyak 450 per unit. Nah, namun kan berdasarkan data internal yang sudah saya jelaskan tadi, realisasinya produksi rata-rata ini kan hanya berada pada kisaran 400 hingga 440 unit per hari. Otomatis itu targetnya masih kurang banyak ya. Dan itu mungkin cuman sekitaran 75%-nya saja dari targetnya. Nah, kondisi ini tuh menunjukkan bahwa kinerja produksi ini belum mencapai target yang ditetapkan secara konsisten. Nah, ketidaktercapaian target tersebut tidak dapat sepenuhnya dibebankan kepada karyawan juga. Karena kan kerja individu ini pada dasarnya kan sangat dipengaruhi oleh sistem kerja dan kondisi lingkungan yang disediakan oleh perusahaan. Jadi semua itu tergantung lingkungan perusahaan yang diberikan kepada karyawannya juga. Nah, salah satu faktor utama yang berkontribusi terhadap rendahnya capaian produksi ini adalah kondisi lingkungan kerja fisiknya yang masih belum memadai seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, ini beberapa ruang kerja di PT EGZ aja kan diketahui belum dilengkapi dengan pencahayaan yang cukup. Bahkan pada area pengecekan produksi sekalipun, ini yang seharusnya membutuhkan tingkat ketelitian yang sangat tinggi, ini tidak tersedia lampu dengan intensitas cahaya yang memadai. Nah, kurangnya pencahayaan berpotensi menimbulkan kelelahan mata, meningkatkan resiko kesalahan pekerja, serta menurunkan kualitas hasil produksi. Nah, selain itu, kondisi suhu ruangan kan yang tadi sudah saya jelaskan juga, yang panas, sirkulasi udara juga masih kurang baik. Ini memperburuk kenyamanan kinerja karyawan. Nah, minimnya fasilitas pendukung seperti kipas, angin, maupun pendingin udara kayak AC ini menyebabkan karyawan ini harus bekerja dalam kondisi fisik yang kurang ideal. Nah, lingkungan kerja dengan suhu tinggi ini dapat memicu kelelahan, menurunkan konsentrasi, serta meningkatkan stres kerja yang pada akhirnya berdampak pada produktivitas dan kualitas para pekerja. Nah, permasalahan lingkungan seperti ini, lingkungan kerja seperti ini tuh juga terlihat dari tingginya tingkat kebisingan yang dihasilkan oleh mesin juga. Nah, kebisingan tersebut kan nggak diimbangin dengan penyediaan alat pelindung diri atau penutup telinga bagi karyawan. Nah, kondisi ini nggak hanya berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dalam jangka panjang, tetapi juga mengganggu fokus dan konsentrasi kerja. Resiko kesalahan operasional pun ini menjadi lebih besar apabila kebisingan ini juga tidak bisa dikelola dengan baik. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh penataan fasilitas kerja yang belum optimal serta keterbatasan ruang istirahat yang layak bagi karyawan. Nah, padahal ketersediaan ruang istirahat ini kan yang nyaman sangat penting untuk membantu karyawan memulihkan kondisi fisik dan mental selama pekerjaan mereka. Nah, kurangnya perhatian terhadap aspek ini dapat menurunkan kepuasan kerja dan meningkatkan keinginan karyawan untuk meninggalkan perusahaan. Nah, di sisi lain, aspek komunikasi internal di PT EGZ ini juga menunjukkan gambaran yang relatif positif. Namun, hasil survei awal ini terdaftar staf yang mengindikasikan bahwa pimpinan ini memberikan instruksi yang sebenarnya jelas dan masih terbuka terhadap kritik maupun saran dari karyawannya. Dan komunikasi juga masih tergolong akrab kan. Namun masih ada saja terdapat komunikasi yang masih kurang jelas sehingga menimbulkan kesalahpahaman informasi. Nah, di sini sebenarnya pimpinan ini aktif memberikan umpan balik terhadap kinerja karyawan. Kondisi ini tuh sebenarnya masih menunjukkan adanya upaya membangun komunikasi dua arah yang sehat di dalam suatu organisasi. Namun tetap dari gambaran yang relatif masih positif antar karyawan dan juga atasannya tetap menimbulkan kesalahpahaman di saat penyaluran informasi atau SOP-nya itu sebenarnya masih kurang jelas dalam penyampaian informasinya, sehingga menimbulkan berbagai macam kesalahpahaman. Meskipun komunikasi masih berlangsung secara terbuka, sistem komunikasi formal dan mekanisme penyampaian informasi tetap belum berjalan secara efektif atau masih belum jelas. Nah, kesalahan komunikasi ini tersebut berpotensi menghambat pelaksanaan tugas, menimbulkan kebingungan, serta mengurangi efektivitas kerja secara keseluruhan. Nah, permasalahan komunikasi dan lingkungan kerja tersebut ini tidak dapat dilepaskan dari konteks budaya organisasi yang berkembang pada PT EGZ.
Budaya organisasi merupakan sistem yang kompleks yang terdiri atas keyakinan bersama, asumsi dasar, nilai-nilai, prinsip, serta simbol-simbol yang menjadi pedoman perilaku anggota suatu organisasinya. Dengan terbentuknya budaya organisasi yang positif, karyawan ini akan lebih termotivasi untuk bekerja secara efektif dalam rangka mewujudkan visi dan misi perusahaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Al-Hawiyu dan Putra pada tahun 2023 yang menyatakan bahwa budaya organisasi yang positif dapat meningkatkan motivasi dan efektivitas kerja karyawan. Dan juga RD et al. Pada tahun 2022 menjelaskan bahwa budaya organisasi merupakan konstruksi yang mencakup prinsip, kepercayaan, dan pola tindakan yang secara kolektif membentuk jati diri organisasi serta mengarahkan sikap dan perilaku suatu karyawan. Nah, dalam konteks PT XYZ ini, budaya komunikasi terbuka ini dan pemberian umpan balik sudah mulai terbentuk, namun sepenuhnya diimbangi dengan budaya disiplin, kepedulian terhadap keselamatan kerja, dan perhatian terhadap kenyamanan lingkungan kerja. Nah, hal ini menunjukkan bahwa budaya organisasi ini belum sepenuhnya terinternalisasi secara menyeluruh dalam praktik kerja sehari-hari. Dari aspek kedisiplinan waktu, data menunjukkan bahwa sebanyak 85,71% karyawan yang tidak memiliki catatan keterlambatan atau pulang lebih cepat, sehingga dapat dikategorikan memiliki tingkat kedisiplinan yang masih baik. Nah, namun masih terdapat 14,29% karyawan yang melakukan pelanggaran waktu, seperti datang terlambat atau pulang sebelum waktunya. Meskipun secara umum kehadiran karyawan tergolong baik, kelemahan masih terlihat pada kedisiplinan dalam melakukan absensi pulang secara tertib dan lengkap. Kondisi ini menunjukkan perlunya evaluasi lebih lanjut terhadap sistem pengawasan dan pembinaan disiplin kerja agar dapat diterapkan secara lebih konsistensi. Nah, secara keseluruhan, kasus PT XYZ ini menggambarkan bahwa permasalahan turnover kinerja dan disiplin kerja ini tidak dapat berdiri sendirian. Jadi melainkan saling berkaitan satu sama lainnya. Lingkungan kerja fisik yang kurang memadai, sistem komunikasi yang belum sepenuhnya efektif, serta budaya organisasi yang belum kuat menjadi faktor-faktor penting yang masih perlu yang mempengaruhi kinerja dan kepuasan kerja karyawan. Nah, oleh karena itu, perusahaan ini masih perlu melakukan evaluasi menyeluruh dan berkelanjutan terhadap kebijakan sumber daya manusia, perbaikan fasilitas kerja, penguatan budaya organisasi, serta pembinaan karyawan agar kinerja organisasi ini dapat meningkat dan tingkat turnover ini dapat ditekan dengan baik oleh suatu perusahaannya. Nah, kesimpulan umumnya di sini adalah turnover ini yang ada dapat perusahaan ini tuh masih tinggi, mencerminkan masalahnya ini masih sistemik. Nah, lalu yang kedua di sini ada kinerja ini belum optimal karena lingkungan kerja yang buruk. Nah, di sini harus ditingkatkan lagi untuk masalah lingkungan kerjanya supaya bisa lebih diperbaiki lagi, supaya kinerjanya yang belum optimal ini bisa menjadi optimal dan maksimal, lalu juga efisien. Nah, komunikasi baik namun tetap belum efektif. Nah, komunikasinya sebenarnya sudah terbuka namun tetap belum efektif. Itu artinya apa? Berarti perintah dari pimpinan itu masih ada yang kurang jelas sehingga menimbulkan kesalahpahaman antar atasan dan juga karyawan bawah. Lalu, budaya organisasi ini belum sepenuhnya mendukung kinerja. Jadi budaya organisasinya pun ini belum terrealisasi dengan baik. Nah, ini juga budaya organisasinya harus diperbaiki lagi secara menyeluruh, harus dievaluasi kembali. Nah, lalu yang terakhir ini ada disiplin waktu cukup baik, tapi masih perlu evaluasi, yaitu tadi yang bagian absensi pulangnya ini masih banyak yang belum disiplin. Ini harus perlu dilakukan evaluasi. Nah, saran dari saya ini di pertama ada perbaikan lingkungan kerja fisiknya. Jadi kerja fisiknya benar-benar diperbaiki dari tadi yang mulai tata ruangnya yang masih belum bagus, mesinnya yang bising itu juga diperbaiki. Lalu ruangannya yang sangat panas mungkin ditambah oleh kipas. Kalau memang nggak memungkinkan AC bisa ditambah dengan kipas, tapi kalau memungkinkan ruangannya ber-AC bisa ditambahkan dengan AC yang cukup dan bisa dapat membuat nyaman oleh para karyawan. Lalu penyediaan alat keselamatan kerja. Jadi kalau mungkin kalau bagian pengecekan ya ditambahin kacamata safety, dan mungkin kalau bagian telinganya untuk penutup telinga yang tadi mesinnya bising itu ditambahin oleh air plug atau mungkin air muff yang bisa mereda kebisingan yang ada dalam
lingkup produksi. Lalu di sini ada evaluasi sistem KPI-nya, ini agak lebih realistis lagi terhadap organisasinya. Lalu penguatan budaya organisasi supaya lebih kuat lagi. Nah, ini supaya mendukung sepenuhnya kinerja karyawan. Nah, lalu yang terakhir ini ada pembinaan disiplin berbasis motivasi. Nah, kalau karyawan ingin memiliki karyawan yang baik, perusahaan atau suatu organisasi ini harus memiliki pembinaan disiplin yang basisnya itu bisa memotivasi karyawan, entah dari mulai kesejahteraannya atau mungkin kenyamanan lingkup kerjanya, dan mungkin tunjangan-tunjangan atau apresiasi-apresiasi yang sudah dilakukan oleh karyawan yang sudah memenuhi suatu target atau pencapaian yang sangat besar bagi perusahaannya. Baik, nah itu tadi adalah tanggapan dari saya tentang PT EGZ, tentang turnover dan lingkungan kerja karyawannya. Semoga video dari saya ini menambah wawasan bagi kalian semua yang melihat video saya dan mendengarkan tanggapan saya. Dan saya meminta maaf jika ada beberapa ucapan-ucapan yang mungkin masih kurang tepat dalam penyampaian tanggapan saya memohon maaf. Saya Yohana Dila Damara pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.